فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Man hafidhal bab al-akhir falyaqra. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Udah? Udah no? Murojaah yang lama ya, jangan dilihat catatannya tapi ya. Sebutkan 5 rukun Islam. Sebutkan 5 rukun Islam. Jangan dilihat yang lama ya. Nggak boleh tengok. Zahir. Sebutkan 5 rukun Islam. Tulis lagi. Nanti setiap ini baru belajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masih bab tentang lemahnya para malaikat. Bahwasanya mereka itu pingsan tatkala mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih lemah berarti tidak boleh diibadahi. Padahal malaikat itu terkenal dengan kekuatannya. Ya kan? Allamahu syadidul quwa. Muhammad itu diajari Al-Quran oleh yang besar kekuatannya. Itu saja ketika mendengarkan perkataan Allah mereka langsung pingsan. Maka tidak layak untuk diibadahi. Maka yang tidak sekuat malaikat lebih-lebih lagi tidak layak untuk diibadahi. Jangan di situ, jangan mundur, jangan di situ, mengganggu. Diangkat mejanya, tengok. Jangan di situ makanya. Cari tempat yang lain. Mundur kan. Sekarang dalil yang kedua yang menunjukkan lemahnya malaikat. Qala wa fi shahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan di dalam sahih yaitu sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, idza qadallahu al-amra fis sama', jika Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan suatu perkara di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha fi sahih ay fi sahihil Bukhari. Idza qadallahu al-amra ay idza takallama bih, jika Allah berbicara dengannya. Memutuskannya kan dengan ucapan, ya, dengan perkataan. Allah putuskan demikian. Maka para malaikat pun memukul-mukulkan sayapnya. Khud'anan liqaulihi. Khud'anan bi fathataini minal khudu'. Khud'anan dengan 2 fathah. Khud'anan dari kata-kata khudu', ya, tunduk. Jadi mereka gerak-gerakkan sayapnya karena tunduk dan takut dengan perkataan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Waruya bidommi awalihi wa sukuni sanihi, dan diriwayatkan juga dengan mendomah awalnya dan mensukun huruf keduanya, khud'anan. Jadi cara bacanya ada 2. Boleh dengan 2 fathah
Khodo'anan. Khodo. Boleh dengan mendoma yang pertama dan mensukun yang kedua. Jadinya apa? Khud'anan. Boleh. Ai khadi'in. Karena merendah. Merendah. Liqaulihi ai liqaulillahi ta'ala. Kepada perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semacam bentuk ketakutan mereka gerak-gerakkan apanya? Sayapnya ketika mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'annahu silsilatun ala Safwan. Seolah-olah perkataan itu seperti silsilah, mata rantai yang di atas batu. Ka'annahu ay fis sautil masmu', suara yang terdengar oleh mereka itu. Itu seperti rantai besi yang diseret di atas Safwan. Safwan itu huwal hajarul amlas, batu yang polos, batu yang rata, diseret di atasnya. Bisa bayangkan suaranya ya, besi diseret di atas batu, ngilu gitu kan ya. Yanfuzuhum zalik, suara itu masuk ke dalam diri mereka, kayak ngilu gitu ke dalam hati mereka, menembus mereka. Yanfuzu itu menembus mereka suara itu. Ayakhlusu hadzal qaul wa yumdi fil malaika, ya, ucapan itu masuk ke dalam malaikat, yumdi, masuk. Hatta idza fuzzi'an qulubihim, setelah masuk pingsan. Suaranya sampai ke dalam hati mereka. Sampai akhirnya setelah dihilangkan rasa takut dari dalam hati mereka, qalu madza qala rabbukum, maka mereka saling bertanya-tanya satu dengan yang lainnya, apa yang tadi dikatakan oleh Rabb kalian. Karena mereka nggak sempat dengar. Kenapa? Mereka semuanya pingsan. Jadi mereka saling bertanya, apa yang tadi diucapkan oleh Rabb kalian? Qaulul haqqah. Mereka mengatakan, Rabb kita tadi mengatakan al-haq, kebenaran. Pasti itu. Walaupun mereka nggak tahu, tapi mereka pasti bisa memastikan itu. Bahwasanya yang Allah katakan adalah al-haqqah. Walaupun mereka nggak dengar tadi perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua perkataan Allah pasti benar. Paham ya? Jadi mereka bukan mengada-ada loh. Masa mereka nggak dengar bisa tahu. Mereka sudah yakin bahwasanya apapun yang dikatakan Allah pasti hak. Gitu. Sekalipun mereka tadi pas baru mendengarkan awalnya saja sudah langsung apa ini? Pingsan. Paham? Gitu. Wa huwal aliyul kabir, dan mereka puji lagi Allah, dan dia adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Fayasma'uha mustarikus sama', dan firman itu, perkataan Allah tadi juga didengar oleh para pencuri dengar. Mustami, mustarik, pencuri dengar. Siapa ini? Syaitan, nyuri-nyuri dengar perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang suatu perkara yang Allah putuskan. Maksudnya besok akan ada kejadian ini. Itu kedengeran ternyata sama siapa ini? Sama para syaitan. Yang kemudian nanti dia sampaikan kepada perwakilannya di muka bumi. Paham ya? Makanya para peramal itu kadang tepat ramalannya. Kenapa? Dapat informasi dari siapa? Syaitan yang mencuri dengar berita apa? Langit. Paham? Gitu. Wa mustarikus sam'i hakaza, dan para pencuri dengar itu seperti ini. Ba'duhu fauqa ba'din, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Wa wasafahu Sufyan bikaffihi, dan Sufyan itu adalah Ibnu Uyainah Ibnu Maimun al-Hilali, thiqatun hafizun. Punya kalian itu di depan Sufyan. Sama. Padahal harusnya kan di akhir ya, di tengah. Seorang perawi yang terpercaya, seorang penghafal besar, hujjatun min kibaril a'immah, termasuk imam yang besar, mata sana mi'ah wa samaniyah wa tis'in. Nah, maka Sufyan menggambarkannya, fayasma'uha ay al-kalimah allati qadaha Allah, kalimat yang diputuskan oleh Allah. Mustarikus sam'i al-mukhtatif li kalamil malaikati minasyayatin, yang mencuri perkataan para malaikat dari kalangan syaitan. Wasofahu ay wasofa ruku basyayatin ba'dihim
ruku ba'dihim fawqa ba'din hatta yasilu ila haitsu yasma'una tahaddusal malaikati bil amri yaqdihillah. Itu Sufyan mensifati bagaimana syaitan itu saling menaiki rukub. Saling menaiki satu dengan yang lainnya sampai mereka mencapai tempat di mana mereka bisa mendengarkan pembicaraan malaikat tentang perkara yang telah diputuskan oleh Allah. Kayak panjat pinang. Yang satu naik di atas yang satunya. Sampai mana? Sampai mendekati langit sana. Sehingga bisa dengar-dengar tadi apa yang dibicarakan oleh malaikat. Oh iya, tadi Allah itu memutuskan gini, 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 gini. Mereka dengar. Maka Sufyan menggambarkannya dengan telapak tangannya. Faharrofaha. Harrofaha itu memiringkannya. Amalaha. Ini telapak tangan dimiringkan. Udah, dimiringkan. Udah. Wabad dada baina asabihi, dan dia merenggangkan di antara jari jemarinya. Ini yang paling bawah, ini setan kedua, ini setan ketiga, ini setan ketiga, setan keempat, sampai langit gitu. Ini dimiringkan jarinya, telapak tangannya, dan dia apa kan? Direnggangkan. Gini loh. Ya, bagaimana setan itu saling naik menaiki sampai kemana? Ke langit. Atasnya gini. Paham maksudnya ya? Oke. Fayasma'ul kalimah, maka dia pun mendengarkan perkataan. Perkataan siapa? Para malaikat. Malaikat akhirnya kan udah tahu. Kan mereka ini suruh bertugas oleh Allah. Ya, besok akan ada kejadian kayak gini, kalian tugas. Nah, itu didengar oleh siapa? Oleh para syaitan. Mereka dengar kalimat itu, fayulqiha ila man tahtahu. Kemudian dia melemparkan berita itu kepada yang di atasnya. Ya, kepada yang di bawahnya. Jadi yang dengar yang paling atas, yang dengar ini. Iya kan? Yang nguping yang mana? Yang paling atas. Dia ngasih tahu ke yang mana? Di bawahnya. Yang di bawahnya ngasih tahu lagi yang bawah. Terus sampai ke yang paling bawah. Oi, oi, gini nih tadi beritanya. Ya, yang bawahnya nyampaikan lagi sampai ke bumi. Paham? Gitu. Tsumma yulki hal akhir ila man tahta. Kemudian yang lain menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya. Hatta yulqiyaha ala lisanis sahir awil kahin. Sampai dia memberikan kalimat itu melalui lisannya tukang sihir atau peramal. Ya kan, dari setan yang paling bawah ngomongnya kan ke siapa? Ke dukun atau peramal. Farubbama adrakahu syihab qabla an yulqiyaha as-sahir alladzi yata'atas sihir. Sahir itu orang yang melakukan tindakan sihir. Wa huwa ibarah amma khafiya wa latufa sababuhu min amalil aqqadi warruqa wa ghairiha. Yaitu sesuatu yang samar dan lembut sebabnya berupa amalan-amalan uqad. Uqad itu ikatan, bikin buntalan-buntalan diikat. Atau bacaan-bacaan. Ruqa itu bacaan-bacaan jampi, jampi. Dan yang selainnya. Al-kahin huwallazi yukhbiru anil kainat fi mustaqbaliz zaman. Orang yang mengabarkan tentang kejadian di masa yang akan datang. Apa namanya? Hah? Yang mengabarkan tentang kejadian-kejadian di masa yang akan datang namanya ramal. Wa yadda'i ma'rifatal asrar, dan dia mengakui mengetahui perkara yang rahasia. Ya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Nelpon barusan, Bang. Iya, Bang. Halo. Iya, iya, Bang.
Udah nyampe belum? Kayak pergi mau pergi ala kayaknya kalau usah tempat udah kalau kayak ke situ kalau bilang Ini yang baru udah ada kan, Dek? gimana dulu ada pakai celana nabi nabi ada ganti celana sama baju gimana belajar pakai gini nih Iya. Nah, terkadang tapi ya, mereka dikenai oleh syihab, ay adraka al-mustariq asy-syihab wa huwa alladhi yurma bihi qabla ilqaihi fayuhriqah. Dia terkena bara api, bintang yang dilemparkan kepada mereka supaya nggak sempat melemparkan berita itu kepada yang di bawahnya. Jadi terkadang sebelum sampai nyampaikan ke yang di bawahnya udah kena lemparan malaikat dulu. Ya. Sehingga membakar setan tersebut. Nah, jadi kadang lolos, kadang enggak gitu. Warubbama alqaha qabla an yudrikahu. Terkadang dia sempat melemparkan kalimat itu sebelum dia dikenai oleh apa? Api tadi. Fayakzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Kemudian tukang sihirnya atau peramalnya tadi berdusta bersama dengan satu kalimat tadi 100 kedustaan. Kan berita yang satu betul tidak itu? Besok akan ada kejadian hujan misalnya. Kan betul itu ya. Tapi kan peramalnya nambahkan lagi dengan 100 apa? Kedustaan. Dari siapa? Dari dia sendiri ngarang-ngarang. Tapi gara-gara satu yang benar itu akhirnya semua yang disampaikan peramal dipercaya, dibenarkan. Paham ya? Kenapa? Karena pernah sekali yang kebetulan. Itu tadi berita yang benar-benar berhasil dicuri oleh siapa? Setan dari beritanya malaikat. Fayuqal alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Maka dikatakan, bukankah dukun tadi atau peramal tadi telah mengatakan kepada kita pada hari ini atau hari itu tentang perkara ini dan itu, dan betul kejadian, ya kan? Fa yusaddaqu bitilkal kalimah allati sumiyat minas sama. Akhirnya peramal itu dibenarkan dengan sebab satu kalimat yang didengarkan tadi dari mana? Dari langit. Jadi satu yang benar dicampur dengan 100 apa ini? Kedustaan. Akhirnya 100 kedustaannya dibenarkan semua. Hanya gara-gara satu yang kebetulan apa ini? Tepat yang berhasil mereka curi dari langit. Paham kejadiannya ya? Syahidnya mana dari hadis ini? Syahidnya adalah bahwasanya malaikat tadi pingsan ketika mendengarkan perkataan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Al-makna al-ijmali lil hadis, makna hadis ini secara umum adalah yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'zimil malaikati li kalamillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang pengagungan malaikat terhadap perkataan Allah, wa ma ya'tarihim minal khaufi, dan apa yang menimpa mereka berupa rasa takut, wa tasa'ulihim amma qala rabbuhum, dan bertanya-tanyanya mereka tentang apa yang telah dikatakan oleh Rabb mereka, wa ijabati ba'dihim li ba'din, dan tentang jawaban sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Pertanyaan tadi apa? Pertanyaan malaikatnya tadi apa, Hana? Apa yang diucapkan oleh Rabb kita? Jawaban mereka apa? Allah mengucapkan kebenaran. Nah, kok bisa tahu? Tapi kan mereka nggak dengar, pingsan. Nah, kan mereka pingsan, tahu dari mana? Hah? Tahu dari mana, Zam? Malaikatnya kan pingsan, kok bisa tahu mereka jawabnya al-haq? Hah? Dari mana, Abdul? Hmm? Ulangi, karena? Loh, kenapa Lutfi? Padahal mereka kan pingsan tadi kan pas mendengarkan perkataan, tapi kok bisa jawab mereka?
Karena udah pasti perkataan Allah itu apa? Benar, walaupun mereka tadi nggak sempat dengar. Paham ya? Gitu. Wa ma ta'maluhu syayatin alladzina yahtatifuna kalamal malaika fi dzalika litulqiyahu ila saharati wal kuhani minan nas. Dan apa yang dilakukan oleh para setan yang mencuri-curi, yahtatif, ya, mencuri-curi perkataan malaikat tentang hal itu untuk mereka sampaikan kepada para tukang sihir dan peramal dari kalangan manusia. Wa ma tulaqihi syaitan asyayatin minar rami bisyuhubi hina idzin. Dan hadis ini juga mengabarkan tentang apa yang didapatkan oleh syaitan berupa pelemparan dengan api, ya, saat itu. Wa annahu qad yatamakkan asyaitan min isolil kalimatil masmu'ah ilal malaikati ila sahir awil kahin li hikmatin ya'lamuhallah. Nah, dan bahwasanya terkadang syaitan, ya, berhasil menyampaikan kalimat yang didengar oleh malaikat kepada para tukang sihir dan kepada para peramal dengan sebab hikmah, untuk hikmah yang diketahui oleh Allah. Ada hikmahnya Allah meloloskan itu? Ada. Kalau mau Allah nggak loloskan mereka bisa. Satu pun nggak ada yang kecuri bisa? Bisa saja. Tapi Allah ingin meloloskan supaya jadi ada ujian bagi manusia. Kalau semuanya nggak ada yang benar, prediksinya tukang dukun, ya peramal, tukang ramal, kira-kira manusia mau nggak lagi datang ke dukun? Enggak kan? Orang sekalipun dia nggak pernah apa? Tepat ramalannya. Iya kan? Tapi sengaja diloloskan salah satunya supaya jadi ujian untuk manusia. Iya kan? Jadi orang ada yang percaya, ada yang enggak percaya. Kalau semuanya salah semua ramalannya, ada lagi orang yang mau datang ke dukun? Enggak ada. Ya enggak jadi ujian, iya kan? Gitu. Wa illa fahuwa subhanahu la yafutuhu syai'. Allah itu tidak akan terlewatkan darinya suatu apapun. Kalau Allah mau, bisa saja satu pun kalimat enggak ada yang bocor kepada para syaitan, apalagi sampai kepada para peramal, iya kan? Kalau Allah mau. Fayuzadu ma'adzalikal kalimah min qibali syaitan awil adami wa tis'una kadzbah. Kemudian ditambahkan dari pihak syaitan ataupun manusia 99 kedustaan, wa yutuza kulluha finnas. Kemudian disebarkan di tengah-tengah manusia. Fayusaddiqunaha kullaha, semuanya akhirnya dibenarkan. Bisa babi tilkal kalimatil masmu'ah, dengan sebab satu kalimat yang tadi berhasil didengarkan dari langit. Makanya mereka bilang, kan buktinya betul dia. Kemarin kita datang ke sana, dia tahu, iya kan? Nah, pas yang dikasih tahu, yang mana nih? Yang dicuri dari langit. Nanya, datang tempat barang hilang, misalnya. Ya pas syaitannya apa ini? Ngasih tahu yang sebenarnya, gitu. Bukan ngarang-ngarang dukunnya. Munasabatul hadis lil bab, kaitan hadis ini dengan bab anna fihi radda alal musyrikin. Di dalamnya terdapat bantahan bagi orang-orang musyrikin. Fa innahu idza kana hadza halu al malaikah inda sama, in kana hadza halal malaikati inda sama'i kalamillah ma'a ma'atahumullahu minal quwwah. Jika seperti inilah keadaan malaikat ketika mendengarkan perkataan Allah bersamaan dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa kekuatan, ulima annahu la yajuzu sarfu syai'in minal ibadati lahum fa kaifa biman dunahum. Maka diketahuilah bahwasanya tidak boleh memberikan sedikit pun dari ibadah kepada mereka. Siapa? Malaikat. Fa kaifa biman dunah. Maka bagaimana lagi dengan yang di bawah siapa ini? Malaikat. Yang enggak sekuat siapa? Malaikat. Malaikat yang gitu hebatnya saja ternyata pingsan juga. Baru mendengar perkataan Allah. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Apalagi orang yang sudah mati, iya kan? Apalagi orang yang sudah di kuburan. Nah, malaikatnya mati enggak itu? Enggak. Iya. Tapi itu saja enggak boleh diibadahi. Masa beribadahnya, doanya sama yang sudah mati, yang enggak ada apa-apanya kalau dibandingkan kekuatannya dengan malaikat. Gitu. Ma yustafadu minal hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Baca Iqbal satu. Naam, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina ya'budunal malaikata
wal anbiya'a was shalihin. Terjem. Nah, yang kedua baca Akbar. Yang pertama bantahan kepada orang musyrikin yang beribadah kepada malaikat, para nabi dan orang soleh. Kedua, nah, ta'zimullah subhanahu wa annahu mustahiqu lil ibadati wahdahu la syarikalah. Artikan pengagungan terhadap Allah. Iya. 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 Ada. Nah, baca azan yang ketiga. Uluwillah. Takallumihi kalamin min yusma'u. Isbatu uluwillahi ala khalqu. Penetapan tingginya Allah di atas siapa? Makhluknya. Kan Allah tadi bicaranya di mana berarti? Di langit kan, di langit. Berarti Allahnya tinggi. Dan penetapan berbicaranya Allah dengan suara, dengan perkataan yang bisa didengar. Jadi Allah itu bicaranya bukan dalam hati saja. Ya. Suaranya Allah ada. Makanya malaikatnya bisa pingsan. Kalau Allah perkataannya nggak ada suaranya, malaikatnya ya jelas nggak pingsan. Apa yang didengar malaikat? Paham ya? Jadi ada suara perkataannya Allah itu ada suaranya. Ada. Itu keyakinan Ahlussunnah. Bahwasanya firman Allah itu ada suaranya. Buktinya bisa didengar oleh malaikat. Makanya malaikatnya pingsan. Makanya malaikatnya takut. Kalau nggak ada suaranya, cuma bahasa dalam hati saja, malaikatnya pingsan apa enggak? Ya enggak. Ngapain pingsan? Paham ya? Orang nggak ada suaranya kok, cuma Allah ngomongnya dalam hati saja. Terus azan, baca yang keempat. Kahanati sodakol kahinu wasahiru. Iya, ibtalu sihri wal kahanah. Kebatilan sihir dan perdukunan. Walaupun ya, peramal dan tukang sihir itu benar dalam sebagian keadaan. Ya kan terkadang benar dia, terkadang benar. Nah, tapi sebenarnya kalau pinter yang datangnya itu sebenarnya dari awal pun sudah tahu kebohongannya, ya kan? Ketidakmampuan dia mengetahui hal yang gaib, ketidaktahuannya dia tentang meramal masa depan sebenarnya sudah. Nah, belum apa-apa saja dia sudah datang, dia sudah nanya, ya kan? Nah, mau ngapain datang ke sini? Dah, katanya tahu hal yang apa? Gaib, belum apa-apa udah apa? Nanya, iya, tujuan kamu apa datang ke sini? Dah, kalau udah tahu ngapain apa? Nah, berarti kan tandanya dia nggak tahu kan? Ya, ini udah pulang aja kamu. Ngapain nanya lagi ya kan? Tanda, udah gitu masih dipercaya kan bodoh namanya. Iya kan? Datang kamu kan ditanyanya dulu sama dia. Ya ada apa yang bisa saya bantu? Katanya. Nggak dia aja apa? Nggak tahu kita datang mau ngapain. Mau ditanya lagi. Iya kan? Padahal niatnya udah ada nggak dalam hati itu? Udah ada apalagi untuk besok, apalagi barang hilang mau kamu tanya. Oh tujuan kamu datang aja ke situ dia nggak tahu kok pakai nanya lagi. Nah mau digitukan ya Pak Dukun pakai nanya lagi. Katanya tahu yang goib. Nah, yang terakhir Satria. Jadi walaupun dia benar sesekali itu nggak jadi apa ini? Coba nggak menjadi pembenaran tukang sihir itu. Oh nama kamu Hanan ya? Oh, bisa tahu dukunnya ini tahu dari mana? Ya bisa jadi. Yang ngasih tahu siapa? Setan. Lagi di jalan Hanan, setan udah duluan. Itu ada orang namanya Hanan ya. Biar makin hebat kamu di mata. Hebatnya dukun. Aku belum kenalan udah apa dia? Tahun lalu. Jadi walaupun dia benar, nggak dibenarkan semuanya. Paham ya? Gitu. Terus yang kelima.
ghalibi. Iya. La bin nadiril qalili. Annal ibrata bil ghalibil katsiri la bin nadiril qalili. Bahwasanya yang dianggap itu adalah yang dominan yang banyak, bukan yang jarang yang sedikit. Tadi dari berita-beritanya dukun dan tukang ramal tadi banyak yang benarnya apa banyak dustanya? Banyak dustanya. Berarti tukang sihir sama dukunnya kita bilang pendusta atau orang jujur? Dusta. Kenapa? Lebih banyak mananya? Dustanya. Benarnya cuma berapa tadi? Dari 100 benarnya cuma berapa? Cuma 1. Paham ya? Yang dianggap adalah yang paling banyak dari mulutnya itu. Paling banyak yang jujurnya apa dustanya? Dustanya. Jadi jangan bilang loh, tukang sihirnya jujur atau dukunnya jujur. Enggak. Cuman 1 itu nggak dianggap kebetulan. Ataupun itu yang berita hasil dari curian dari langit. Yang dianggap yang banyak. Yang salah-salah banyak. Ya banyak. Yang dia nggak tahu banyak. Jauh lebih banyak. Paham ya? Itu faedah yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ayo anak-anaknya tadi baca sama yang nggak ikut ini, periksakan ini coba PR-nya anak-anak. Ya. Kalian mau ikut enggak semuanya? Ya udah sampai mana ini jurumiannya? Atau alamat Rafa udah siap? Udah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sedikit ya.